perusahaan yang jadi satu ya. Ini ku sing kaping 9 niku ada Maksi Alsintan atau bergerak di bidang mesin pertanian. Kados traktor, kemudian wonten kombi harvester, kombi damel panen pantun niku, terus wonten malih kombi jagung, tegese kombi damel panen jagung, wonten malih kombi tebu, damel panen tebu, dari Maksi sudah lengkap sedaya. Untuk malih untuk traktor kita itu ada 2 jenis, traktor roda 4, kemudian ada lagi traktor rotavator atau sejenis grebek ya, atau lebih lembut untuk pengolahan tanah. Kemudian kaping kalih dari Maksi niku kita juga bergerak di bidang kemitraan. Terus kita bergerak di kemitraan niku kerjasama dengan Gapotan, dengan kelompok tani maupun dengan dinas-dinas pertanian terkait beberapa program kemitraan dengan Maksi, mulai dari kemitraan penjualan benih jagung, pestisida, kemudian program perawatan menggunakan pertanian modern, agem drone atau jadi olah tanah sudah pakai mesin, sampai mungkin perawatan menggunakan drone, dan mungkin hasil panen pun juga pakai mesin juga dari Maksi. Yang ketiga, ini ada PT Maksi Agri Indonesia. Niku memang bergerak di bidang penjualan khusus penjualan untuk pestisida atau obat-obatan pertanian sama di benih jagung. Dan Maksi Agri sendiri niki baru berumur 2,5 tahun Pak. Jadi belum sampai 3 tahun Pulau termasuk perusahaan baru. Tapi alhamdulillah produk-produk dari Maksi sampun dikenal di beberapa wilayah, termasuk salah satunya di Kabupaten Ponorogo. Cuman untuk kecamatan Selau khususipun memang baru masuk pulau sebelumnya memang belum ada yang masuk. Mungkin sudah ada yang masuk di petugas obatnya Pak, cuman belum rame. Nah ini kebetulan pulau bantu wilayah Ponorogo juga untuk penggarapan di benih jagung dan pestisidanya. Karena Pulau Biamba wilayah ini pun biar alhamdulillah dari Madiun Raya sampai Madura, jadi mulai utara itu termasuk wilayah Pulau Sedoyo. Jadi kebetulan untuk petugasnya yang khusus di Ponorogo tidak ada untuk benih jagung. Cuman kalau untuk obat itu sudah ada. Cuman hari ini karena malam minggu pagi di larangan dia masih dolan. Jadi saya langsung kan begini kami beriko karena untuk petugas obat dari Maksi untuk wilayah Ponorogo itu kerjanya pun kami. Dan kebetulan pulau ngalai, pulau mawon jangan acara, pulau mawon Nah, ini kelas mawon untuk kaping sepindah, pulau menalakan obat timur ya. Jadi dari Maksi itu sudah lengkap, mulai dari herbisida atau bisa kita sebut obat cuket kemudian wonten insektisida, obat ular, lapar, pokoknya sing ngomong-ngomong itu sudah ada semua. Kemudian ada lagi obat fumi atau obat jamur damel potong leher, damel bercak, damel bule dan sebagainya itu sudah ada semua. Termasuk terobosan baru kita ada produk-produk yang berupa paketan. Nah, ini langsung awal dengan tinggal ini ada 2 banner Pak, banner besar. Ada tulisannya Bufos, ada lagi Instamet. Ini memang produk terobosan terbaru. Terus ini Maksi ini obat seperti Pak yang kaping sepindah kita ada gosong stop obat ini gosong sebutnya mati mawon. Niki paraquat Pak atau obat bakar, obat biru. Terus obat kontak semprot pagi sore sampun kering. Napa sekelas noxon seminggu lagi. Niki ada namanya gosong stop. Niki sudah lama juga Pak yang jual mungkin baik sampun semerep ya. Terus kemudian untuk obat kuningnya, obat sistemiknya dari Maksi itu ada namanya Famfosat. Niki mati saoyote Pak. Terus kados kelasipun produk niku gempur niku nggih. Niki ada namanya Famfosat. Nah, kemudian yang terobosan terbaru kita Pak yang hari ini lagi digencarkan di dunia pertanian secara internasional Pak, bukan hanya nasional. Ini ada kandungan amonium glufosinat. Nah, punya Maksi itu ada 3 merek Pak. Ada Bufos, kemudian ada Globes,
kemudian ada namanya Instamed. Dari 3 ini dosisnya berbeda. Nah kebetulan untuk wilayah Ponorogo Selatan yang hari ini kita promosikan, kita ada di merek Bufos. Nah ini Pak tergambar wah ini namanya Bufos. Warnanya biru tapi birunya bening nih, buatan biru cemeng. Niki kandunganipun golongan terbaru Pak, amonium glufosinat. Niki memang spesialis untuk suket lulangan, suket sing atos-atosan niku saged. Jadi Bufos niki biasanya kan jenengan ngagem napa niku para kuat ngeten niki obat biru atau obat kuning kan suket lulangan, suket tuwek mboten saged pecah. Lah niki ini masih ada namanya Bufos. Niki memang diformulasikan khusus untuk membasmi rumput lulangan maupun grinting suket tuwek niku saged sedoyo. Jadi semua rumput bisa teratasi ngagem namine Bufos. Nah, kenapa kok Maxi niku mengeluarkan produk dengan kandungan baru atau kandungan berbeda nih? Karena posisi hari ini Pak, terutama karena wilayah Indonesia juga banyak di perkebunan ya, perkebunan terutama sawit, kopi dan sebagainya. Niku penggunaan herbisida kontak yang biru, sistem kuning niki wau memang sementara tidak diperbolehkan Pak di dunia perkebunan. Jadi kelapa sawit kita itu tidak bisa impor ke Eropa karena dengan menggunakan produk ini tingkat residu racunnya lebih tinggi. Akhirnya dari istilah atau dari Kementerian Pertanian secara internasional itu mengarahkan Indonesia harus mulai menggerakkan di kandungan amonium glufosinat. Alhamdulillah dari PT Maxi untuk bahan aktif niki menjadi salah satu nomor satu yang mencetuskan niki Pak. Jadi sekarang sudah banyak perusahaan yang mulai ndamel amonium glufosinat. Cuman sementara ini yang diakui, bukan diakui, cuman yang penjualan secara nasional tertinggi punyanya Maxi. Karena memang rumput lulangan, gerinting dan sebagainya memang benar-benar tuntas Pak. Dan tingkat racunnya juga kecil untuk konsumsi, jadi lebih aman. Ini di semua kalangan bisa Pak. Dan ini keistimewaan malih nek tengene lahan jenengan nggih, terutama lahan jagung nggih. Niku kan biasanya sampun jagungnya pun minggir kan jenengan seperti kan obat biru nggih. Nah niku mesti enten efek coklat atau becak bekas batu teng bawah batang nggih. Lah mungkin sakit jenengan gantos ngagem namine Bufos niki. Kenapa? Niki mungkin tidak menimbulkan bercak nggih. Karena niki sifatnya kontak tapi sistemik. Ya, kontak tapi sistemik. Nah, kenapa kalau dibilang kontak tapi sistemik? Jadi matinya lebih cepat, tapi juga sakit sampai akar. Betul. Yang penting nek jenengan nyemprot jagung, boten kenging godhongnya atau pupusnya. Niku tetap aman menggunakan Bufos. Niki nek jenengan mangke dolan lan Bojonegoro, Lamongan, Tuban. Niku hari ini banyak yang menggunakan Bufos dan dengan Maxi segalipun mereknya Glubes. Karena lebih aman di jagung, tidak menimbulkan bercak di bagian batang bawah. Tapi tetap harus di bawah nyemprotnya. Bukan untuk dangir gitu, tapi di bawah jagung ketika jagung sudah tinggi. Jadi aman dari resiko kematian. Yang penting boten ingin pupusnya, boten ingin godeng, boten ini aman. Kita ingin jagung. Terus kemudian keadaan pun Maxi Pak. Sementara niku kula betul-betul obat suket kagem tempanton nggih, tapi gadane Maxi juga ada nggih. Nanti mungkin sementara kula kenalan lewat Pak Mul nggih, iki sawaji-waji nek damel ngobati suket teng ngene pantun kita nggih ada. Nah kebetulan kula sampun beto proyektor Pak layar niku. Biasa kula damel presentasi, ternyata kabel mboten saged nyambung teng laptop kula. Soalnya kabelnya kabel lama mboten beto. Dari sini langsung mawon ngagem produknya. Nah kemudian kalau obat rumput untuk napa niku jagung nggih, damel dangir jagung ketika jagung masih berusia 15 sampai 20 hari. Dan Maxi ada namanya jagung clean nggih. Jagung clean. Clean itu artinya bersih. Berarti jagungnya resik ngoten Pak, resik dari rumput ular. Nggih. Nah, ini kebetulan juga dari Maxi menemukan terobosan baru lagi Pak.
Nah, biasanya ini kan kenapa anti gulma biasanya kayak bas itu ya. Nah, niki ngene maksi isine wonten sekawan Pak sebenarnya. Niki namung 3 soalnya sing setunggal diterditian. Nah, niki yang pertama wonten obat untuk rumpute. Niki terus terang juga mirip kayak bas Pak. Bahan aktifnya sama dengan kayak bas. Nah, jadi jangan biasa ngadem kayak bas, itu bisa disolusikan dengan maksi pakai jagung krim. Nah, kelebihannya apa Pak? Ini maksi niku satu ada obat rumputnya, pasti gini mirip kayak bas niku. Yang kedua sama ada perekatnya. Terus yang ketiga wonten kaose. Nah, bonusnya Pak, ini maksi niku sebenarnya ada obat ular ini. Tapi niku dewi di tersedia Pak, teman obat itu berapa? Terus terobosan terbarunya niku obat bangire maksi niku sudah double. Obat rumput sekaligus wonten obat ular satu paket. Jadi dengan ngobati suket sekalian ngobati ular niku saged. Niku insya Allah ini maksi tidak ada pengaruh jagung Pak. Biasanya kalau dulu kan banyak kasus ngobati suket dicampur obat ular kan jagungnya pecah. Jadi ini maksi aman, tidak ada pengaruh di jagung. Rumputnya saged tuntas, kemudian ularnya bisa diatasi. Ya kebetulan obat ular ini mau pun disuwun ya. Kita obat disuwun mawon. Lah mungkin dengan betah obat niki mungkin saged kula tulis mawon, mungkin sak wancang kula terakan mriki napa tengene pakaiane nggih saged. Ngoten lagi. Kemudian iki obat rumput sabun ya. Salajenge kula badhe kenalaken nutrisi Pak nggih. Nutrisi terbaru kita itu ada namanya Axel. Axel ini bahasanya pengen nyebut itu obat anti stres, anti stunting. Stunting itu nek pamit tiang itu apa gitu? Kecetet itu loh Pak, kecetet apa itu? Kecetet gitu lah. Jadi bukan sakit normal lagi. Niki ada namanya Axel Pak. Niki memang digunakan di semua tanaman bisa. Jadi ini untuk perbaikan akar, batang, sampai pertumbuhan ini bisa semua. Ini nutrisi lewat dalam Pak, namanya unsur mikro Pak. Ini ada asam amino mereknya Axel. Ini memang lagi digencarkan juga Pak di Maksi, karena penjualannya juga cukup bagus, terutama di padi, sakit banyak nambahan Pak kalau yang Axel ini. Dan kemudian ada lagi Pak paketan dari Maksi, kita ada 2 paketan ya. Satunya paket untuk padi, yang satunya lagi paket untuk jagung. Dan ini kula buka mawon. Yang pertama kula badhe kenalaken paket untuk padi. Jadi satu paket ini isinya ada 5 produk Pak. Itu sudah lengkap juga. Tahu Pak Yani nggih saja ada salah satu petani kula kira-kira untuk daerah Budi untuk pokoknya pojok kilan celaka kuburan itu Pak terus sekitarnya sampun diserang orang. Tapi dari awal yang ini magem niki alhamdulillah aman buat serangan orang. Karena ada pencegahannya Pak. Jadi niki kebetulan kula bawa yang merah lagi. Mungkin Pak Dijos itu ada 2. Ada yang hijau, ada yang merah. Hijau itu untuk pertumbuhan. Jadi usia 20 hari sama usia 40 hari. Kalau yang merah niki mungkin usia 60 sama 80 hari. Dan ini isinya apa mawon Mas? Isinya sudah lengkap Pak. Nah ini isinya ada 5 jenis Pak. Yang pertama itu ada pupuk daun, namanya Padifit. Karena ini kan untuk padi, namanya Padifit. Nah ini yang hijau nanti memang untuk awal itu damel nambah anak-anak bisa saged, damel pertumbuhan bisa saged yang hijau ini. Jadi kebetulan kula bawa yang merah, ini pupuk daun Pak, ini memang mungkin disemprot melalui daun. Jadi mungkin ini obatnya dicampur dari sumber untuk apa-apa. Yang pertama ada pupuknya, kemudian yang kedua ada aktif. Nah, niki namanya aktif niku bioaktivator. Niki mengaktifkan enzim-enzim atau tanaman-tanaman sing kurang produktif Pak. Niki mungkin fungsinya niku sampai panen sakit Pak. Jadi yang pertama niku sakit membentuk perakaran, yang kedua membentuk anak-anak. Mungkin yang ketiga niku damel waktu meteng niku nyepet jebul, jebulnya sakit serempak. Mungkin aku jebul pun ngisi sakit nambah
pengisian buah. Niki namanya aktif. Terus nggih saged damel mencegah jamur dan bakteri masuk di dalam tanaman. Niki memang bahasane tiyang Nganjuk niku kan iki memang sing rame teng Brambang Pak terus terang niku. Niku terus nggih obat ajaib mboten mawon enten mriku. Brambang sing kurang normal saged normal malih agem namanya aktif. Apa meneh teng pantun kan lebih cepet nggih Pak penyerapan nutrisi itu daripada teng bawang merah. Ketiga wonten riyosol. Riyosol iki obat jamur damel mencegah bercak, mencegah potong leher, kalih damel benigno gabah. Jadi mungkin mulai awal sampai akhir bisa. Ini berkomplit. Yang keempat, wonten namanya triaktif. Lah, triaktif ini damel napa? Damel suntet, beluk, lapar. Niki saged. Kalau damel pencegahan werem pun niki nggih saged. Nah, niki larang Pak niki setengah liter dhewe. Niki 2 botol niki 1 merek Pak nggih. Karena wadahnya sak menten. Mungkin disukani botol lagi botol cekap. Dadine didadosno kalih botol gitu. Terus yang terakhir, botol supaya tetap wonten namanya perekate. Perekat perata penembus. Ini ada namanya Besti. Jadi kelebihannya kalau menggunakan padi jos niku beberapa petani di sampun saja. Musim ini pakai sampai selesai, musim depan mesti pakai lagi Pak. Karena apa? Pupuknya tetap pupuk bawah sebenarnya itu tetap standar, ditambahi nutrisi niki. Niku saged meningkatkan hasil panen 20 sampai 25%. Niku saestu sampun banyak yang membuktikan Pak. Karena sebelum menggarap Ponorogo nggih, kula garap teng ngene Pantura menika alhamdulillah produk padi jos sudah dikenal nggih. Mungkin Pak Pul dulu pernah derek kula teng ngene perusahaan sebelah nggih ada namanya Bopadi ya Pak Pul gitu lah. Niku hampir mirip Pak, cuma lebih lengkap. Lebih lengkap produk itu dari Maxini. Kemudian untuk selanjutnya paketan untuk jagung Pak. Niki ada namanya jagung jos. Lek wau padi jos. Niki lek untuk jagung ini jagung jos. Lek obat juga tadi jagung clean ya kan ngoten. Jadi buat kalian tuh mungkin jangan badhe nyemprot nutrisi disukani jagung clean. Jadi kurang tepat sasaran ngoten nggih. Pokoknya clean itu kan artinya resik, jadi resik suket ya. Jadi ini untuk jagung jos, tersane jagung niku hasilnya jos. Nah ini disebut mereknya jagung jos. Isinya hampir mirip kali padi Pak. Nah cuman ada perbedaan. Tetap Pak niki, yang pertama tetap ada pupuk daun, ada pupuk pertumbuhan. Niki kula sebut pupuk daun Pak, karena apa? Pupuk daun itu pupuk yang diaplikasikan melalui daun. Dan ini kalau sing abang pun, ini sami tulisannya kayak pupuk daun. Jadi kan sing tangkat, Mas lah ini kok pupuk daun Mas ini kayak pupuk buah, ngoten. Dan ini tulisannya kayak pupuk daun, tapi fungsinya damel pembuahan. Diarani pupuk daun itu karena pupuk yang diaplikasikan melalui daun, ngoten lho. Dengan tugas MKP itu namanya pupuk daun, karena nyemprotnya lewat daun, ngoten Pak. Nah, ini balik-balik tenggane namine jagung jos ya. Yang pertama tetap ada Pak pupuk daunnya dalam pertumbuhan awal ini. Kemudian yang kedua wonten niki riofil. Riofil ini damel pencegahan bule, damel ngobati bule, damel pencegahan busuk batang, damel ngobati busuk batang caket sedoyo. Ini kandunganipun hexaconazole nggih, namanya riofil. Terus kemudian wonten malih obat uler sak lapere sak endoke. Iki namanya Forester. Kemudian wonten niki wau aktif niki tetep Pak niki aktif niki tidak boleh ditinggalkan di setiap paketan nutrisi dari Maxi. Karena memang kuncinya paketan dari Maxi itu sebenarnya kita aktif niki Pak. Niki kula saja obat ajaib itu karena nutrisi dari segala nutrisi ngoten Pak ini. Terus yang ketiga wonten Trobos. Trobos niki perekat perata penembus. Nah, niki sebenarnya Trobos sebenarnya niku mereknya Besti. Nah, niki beda. Niki teng mriki mereknya niku Besti, sing teng mriki mereknya Trobos. Kenapa masuk ngoten nggih? Di pagi niku kan hamanya napa niku sunduk nggih salah satunya nggih. Lah sunduk kan sami lebur teng lebur batang. Cuman kan batangnya padi dengan batangnya jagung kan beda berarti. Nah, lek niki Trobos niki
niki keistimewanya saged nembus langsung ke mlebete tanaman. Niki nek jenengan mengke teng Nganjuk nggih niku paling rame trobos. Tapi nek teng bawang merah jenengan ngobati brambang niku langsung kena ular teng jero godhonge. Dadi seboten ngenteni ular mangan tapi langsung kena teng jero godhonge. Niki trobos nggih. Terus niki pakai jagung nggih. Wau sampun lengkap ada bubuk daun, ada obat bule, obat damel busuk batang, wonten obat ular mendok sak kelapere, terus wonten nutrisine kalih wonten perekate. Nah, niki lek jagung jos, Pak Mul nggih sampun ngecakne piyambak. Niki Pak Mul ternyata boten hanya disemprotne teng ngene jagung Pak, tapi disemprot teng terong nggih Pak Mul nggih. Disemprot terong Pak Mul alhamdulillah nggih saged sae terong Pak Mul niki kula tingali nggih. Pak sangat panas berpikir tadi dari kuning godhonge tasih seger mawon. Nah niki nek obat-obatane sampun sedaya nggih. Mengke anu Pak pertanyaannya teng wiki mawon nggih. Kali sharing nyantai mawon ya kula. Nah terus selanjutnya kula badhe kenalaken jagungipun dene maksi nggih. Nah, dari maksi ini ada 3 Pak. Ini kalau betahnya contoh tongkol, ini kebetulan kalau mendhet tenggene lah ini Pak Mul. Berkula sanjang ngawon Pak jenengan kula nyuwun tulung jenengan berdene jagung sing gedine sedengan. Dadi mboten alih mboten ageng. Nah niki umurnya sudah 85 hari per hari ini. Kebetulan tenglayan Pak Mul niku memang kita pakai pembanding Pak. Jadi ada jagungnya maksi sama jagungnya kompetitor ya Pak Mul jajar itu satu lahan. Kersane Semer perbandingannya kados nopo. Alhamdulillah sampai umur 85 hari ini jagungnya maksi masih aman terhadap busuk batang Pak. Aman lah. Punya kompetitor sudah terkena busuk batang. Ini kebetulan yang 2 ini jagungipun maksi, yang ini kompetitornya Pak. Ini ngene maksi, ini kula kenalaken riyin. Yang pertama kita ada maksi tegap Pak, maksi tegap, maksi 1 tegap. Kemudian ada maksi 2 mereknya Cuan. Nah, Cuan itu artinya duit Pak, jadi dengan ambil duit itu maksudnya. Terus yang ketiga maksi 3 berkah. Jadi niki namanya kan tadi aneh lagi. Kadang kalau jagung kan ada sing mereke Singo, mereke Sumo kan ngoten apa. Terus yang termalih mereke si metal kan merek-merek hewan gitu ya. Lah ngene maksi niku kebetulan tidak pakai merek ngoten niku Pak. Karena niku kemarin dari 3 merek niki mengumpulkan kiai-kiai Pak terserah niku. Jadi pas resmen pabrik niku ngundang beberapa kiai kali ini ngapunten tiyang Cina-Cina ngoten. Jadi 3 niki yang membuat nama beliau-beliau niku. Nah, yang pertama namanya tegap Pak. Ini kula critani Pak sejarah merek maksi niku. Nah, maksi niku ada 3, tegap, cuan, berkah. Nah, niku harapan Pak, harapan dari beliau-beliau niku wau Mbah Yai kali tiyang-tiyang Cina niku wau. Jagunge maksi niku lek wis tegap gitu. Lek wis tegap otomatis kok rasa Pak. Rasa hasilnya api, mesti jenengan oleh cuan. Cuane akeh kan ngoten. Selain cuane pun akeh, harapannya dados berkah. Ngoten Pak. Jadi filosofi namine maksi niku ngoten. Nah niki terus kula jelasne Pak nggih, karakter masing-masing varietas nggih. Yang pertama ada maksi tegap nggih. Niku maksi tegap niku yang pertama tongkolipun gede Pak. Gede terus apa niku tapi radi bundel pucuke. Boten lancip sih maksudnya pucuke niki lho Pak. Pucuke niki bundel ngeten. Niku yang untuk maksi tegap nggih. Terus kemudian maksi tegap niku napa niku jumlah barisnya itu 18 sampai 20 baris dalam satu tongkol niki. Jadi daripada niki lebih gede tapi lebih bundel Pak nggih. Niku jumlah lariannya niku 18 sampai 20 lari per tongkol. Terus kemudian untuk potensi hasil per hektarnya dari maksi tegap niku di 13,1 ton bibel kering dengan KA 15%. Jadi 13 ton per hektar bibel kering KA 15%. Niku untuk maksi tegap.
Nah, kemudian kalau untuk maksi 2 cuan nggih. Napa to Pak? Kesupen maksi tegap niku cirine mengke malih wete gede Pak. Dadi wete lebih gede, lebih rosok, lebih dhuwur, lebih tegap nggih. Kami kalih dengan merek tegap niku wau. Kemudian kalau untuk maksi cuan karakternya niki enten contone. Lah niki jumlah lariannya sama dengan maksi tegap. Nggih 18 sampai 20 baris. Nah, cuman bedanya niki lincip nggih, lincip. Lah maksi cuan niku lincip, lah tegap niku wau radi bundel ngeten, mboten terlalu lincip. Terus kemudian untuk potensi hasilnya yang maksi cuan itu 13,7 per hektar, bibir kering KA 15%. Lebih terus kalau betul kelihatan 13,7 ton per hektar, bibir kering KA 15%. Itu untuk yang maksi 2 cuan. Kemudian kalau maksi berkah maksi berkah niku karakter tipe tongkolnya niku gede tapi pendek Pak. Jadi misalnya niki cuan sama itu nggih, mungkin berkah niku paling kirang kecil lah, pokok batasi panjang niki, tapi pendek. Jadi pendek tapi gede ngoten lho Pak. Jumlah barisnya niku 22 sampai 24 baris per tongkol. Jadi bedanya kalau berkah itu lebih pendek tapi barisannya kata. Nah, dua-duanya yang cuan sama tegap niku tongkolnya panjang tapi barisannya 18 sampai 20. Nah, terus potensi hasilnya yang maksi berkah niku 12,7 ton per hektar, bibir kering KA 15%. Jadi mungkin dengan sangat menyimpulkan piyambak dari 3 varietas niki. Nah, kemudian dari tiga-tiganya Pak niki mungkin kalau dari hasil panen kita kurang lebih sama dengan merek lain, nah mirip-mirip terutama kita ngapunten di nyebut merek lain kita potensinya mirip-mirip dengan Perkasa Pak kurang lebih. Tapi kita punya keunggulan apa Mas? Keunggulan kita itu satu di ketahanan bule, yang kedua di ketahanan busuk batang. Niku sing penting niku Pak karena kalau potensi hasilnya sama mirip-mirip tapi kalau sebelum panen di tengah perjalanan niku nek sing komputer sudah busuk batang kan otomatis kan mati Pak mboten otomatis kan mati, populasi berkurang, akhirnya potensi hasilnya juga berkurang. Nah kalau memang sih alhamdulillah dari segi busuk batang dan bule kita lebih aman dan lebih tahan tapi perlu digarisbawahi Pak bahwasanya kalau maksi ini tidak pernah menyebutkan produknya anti bule dan anti busuk batang, tapi kita nyebutnya tahan bule dan tahan busuk batang. Umpami wonten bule niku masih dalam hal wajar, umpami busuk batang pun juga dengan kondisi wajar tergantung cuaca atau mawon. Nah, alhamdulillah Pak, kenapa sampai hari ini benih jagung maksi di beberapa wilayah itu sudah banyak dikenal dan ditanam ulang terus dengan petani, karena memang kita keunggulannya itu Pak di busuk batang sama di bule. Nah, itu keunggulan dari benih maksi. Terus malih keunggulan pun malih benih maksi niku benihnya kecil jadi benihnya ini kecil-kecil otomatis isinya dalam 1 kilo lebih banyak daripada yang lain. Rata-rata dalam 1 kilo itu kalau benih lain di angka 5.000 sampai 5.200 biji per kilo. Kalau maksi ini 5.500 sampai 5.700. Jadi lebih irit. Lah bahasane yang itu pengen nyebut sak kotak niku rata-rata butuh ini 3 kilo. Lah ngene maksi iki namung 2,5 sampun cekap. Atau dalam akumulasi per hektar rata-rata benih lain 15 kilo per hektar, punya maksi hanya 12 sampai 13 kilo per hektar. Jadi keunggulan kita, strong point kita itu tadi satu benihnya lebih irit yang kedua ketahanan bulu dan ketahanan busuk batang cukup bagus dari benihnya maksi Pak daripada dengan benih-benih yang lain. Matur Pak nggih. Nah sebenarnya ini namanya karena untuk wilayah Jepang sekitar Selau kan juga mau ada penanaman di benih maksi dan nanti mungkin setelah acara pulang ya badhe rembakan
terkait program-program dari Maksi Pak mungkin Pak. Oke di penutup awal setelah niki mawon mungkin kula jelasnya. Wonten Pak nggih. Kersane mboten banter-banter ngoten nggih. Menawi saking kula cekap semanten riyin Pak. Mungkin mbok bilih wonten pertanyaan nggih mantun-mantun mboten napa-napa kali sharing. Niki kula tutup mawon langsung Pak nggih. Mungkin kali sharing mawon pertanyaan mboten napa-napa. Saking kula saking program dari PT Maksi Asri Indonesia kula atur cekap semanten pilih kira langipun kula menyang pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.